Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman ya. Jadi beberapa Uda Nazar agak sedikit cerita nih di pembukaannya ya. Beberapa hari yang lalu kan Uda Nazar bertemu seorang teman ya. Itu jauh, itu dari Madiun, Jawa Timur. Nah, kebetulan kita bertemu di Monas ya, di Jakarta, sambil ya lihat pemandangan enak gitu kan. Nah, jadi teman Uda ini dia tuh sebagai pemilik mobil pemula, itu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan dan memilih mobil antara beli baru ataupun beli bekas. Nah, itu Uda Nazar juga sudah membuat videonya ya, bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa cari nanti di playlist. Nah, kali ini ada sebuah pertanyaan juga yang dari teman dan juga dari subscriber itu, dimana dia ini ingin membeli mobil dan bingung nih bagusnya membeli mobil listrik atau electrical vehicle ya, ataupun dibanding dengan mobil berbahan bakar minyak ataupun mobil konvensional seperti bahan bakar bensin dan solar. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menurut Uda Nazar cukup menarik ya, tapi agak repot Uda Nazar dalam menjawabnya. Kenapa ya? Karena begini, ketika kita ingin membandingkan sesuatu, kita tuh harus menyepakati dulu nih, parameter apa yang akan kita pakai. Dan parameter tersebut juga harus relevan dengan apa yang kita bandingkan tersebut. Minimal parameter itu gimana ya, maksudnya tuh parameternya itu mendekati dengan apa yang kita bandingkan tersebut. Misalnya begini, biar teman-teman agak sedikit paham ya. Tidak mungkin kita membandingkan mana yang bagus antara membeli Avanza dengan Fortuner. Nah, itu dua hal yang sangat jauh tingkatannya kalau menurut Uda ya, kalau untuk kita bandingkan. Nah, untuk kasus yang ini bisanya kita bandingkan misalnya seperti ini. Mana yang bagus membeli Avanza atau Xenia? Nah, ini kita bisa membandingkannya dengan parameter yang kita tentukan ataupun parameter-parameter yang kita inginkan. Misalnya teman-teman inginnya begini, inginnya begitu, itu bisa antara misalnya Xenia sama Avanza. Nah, sama halnya dengan pertanyaan di awal tadi. Mana yang bagus membeli mobil listrik dibandingkan mobil biasa ataupun mobil konvensional lah kita nyebutnya kan. Nah, ketika kita membandingkan mobil listrik dengan konvensional ini, itu dua hal yang bagaikan bumi dan langit kalau menurut Uda, dimana kita harus membandingkannya dengan sebuah parameter, namun parameter tersebut tidak imbang. Apalagi kata bagus ya, teman-teman teman Uda Nazar itu kata bagus membeli yang mana. Nah, itu kata bagus sendiri menurut Uda Nazar itu susah diterjemahkan. Karena apa? Karena belum tentu bagus menurut A dan bagus juga menurut si B. Nah, tapi nggak masalah. Nah, Uda Nazar hari ini akan sedikit mencoba ya mengarahkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai mana yang bagus membeli mobil listrik atau mobil berbahan bakar bensin dan solar ya, dengan parameter tertentu. Jadi nanti teman-teman bisa menjadikan sebuah referensi, salah satu referensi, di mana referensi itu kan banyak, bisa teman-teman cari di video-video yang lebih ahli gitu ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ya, tujuan utama dari produsen mobil membuat mobil listrik itu apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, yang semakin lama itu kebutuhan pasar itu ingin mobil yang ramah lingkungan. Nah, mobil listrik ini tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara tadi, membantu mengurangi kebisingan dan juga mengurangi emisi gas dari efek rumah kaca. Nah, hal ini penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Hal-hal ini juga menjadi daya tarik bagi konsumen untuk beralih ke mobil listrik tadi. Oleh karena itu, banyak sekali sekarang produsen mobil berlomba-lomba untuk mengembangkan mobil listrik yang lebih efisien, lebih terjangkau tentunya, dan menarik bagi konsumen. Nah, jika teman-teman menggunakan parameter ini, tentunya pilihan membeli mobil listrik lebih bagus dibanding membeli mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak seperti bensin ataupun solar. Lalu bagaimana dengan parameter lain seperti biaya operasional dan biaya perawatan?
Udah Nazar akan mencoba sharing kepada teman-teman di lain waktu kesempatan, karena kalau sekarang kayaknya nggak cukup, videonya terlalu panjang, teman-teman juga bosan nontonnya nanti. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.